Shalom guys, halo orang-orang muda dimanapun kau berada. Jumpa lagi bersama dengan saya Fani Paendong dalam program Giving My Best dengan judul You Are Not Alone. Mari sebelum kita mulai, kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih karunia-Mu, buat kami orang-orang muda. Kami percaya hidup kami semua karena kasih karunia Tuhan. Kami percaya bahwa kami tidak sendirian di tengah-tengah dunia ini, karena Tuhan beserta dengan kami. Dan firman-Mu akan meneguhkan, menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Teman-teman yang Tuhan kasihi, setiap kita, setiap manusia pernah mengalami perasaan hidup sendirian. Sekalipun mereka memiliki banyak harta dan berada di tengah keramaian. Sekalipun kita mungkin pada saat-saat tertentu ada bersama dengan teman-teman kita, berkumpul bersama-sama, bermain bersama-sama, namun pernahkah kita merasakan sendirian? Karena itu kita melihat dalam Injil Matius pasal 27 ayat 46, katakan di sini, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini adalah puncak penderitaan yang sebenarnya bagi Yesus Kristus dalam keadaannya sebagai manusia ketika ia merasa ditinggalkan Allah dan dibiarkan sendiri. Jam 3 Yesus berseru, Eli, Eli lama sabatani. Coba kita lihat di sini, sekalipun Yesus pernah mengalami perasaan sendiri sebagai seorang manusia, namun dia berjanji kepadaku dan kepadamu tidak akan pernah meninggalkan kamu. Yesus memang pernah merasa seolah-olah dia sendirian di atas gantung kayu salib. Namun dia tidak pernah meninggalkan kita. Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan 18. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya, coba perhatikan di sini, supaya ianya huruf besar di sini, menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Aku di sini kembali ditulis dengan huruf besar. Dia akan datang kembali kepada kita. Siapa yang akan menolong, mendampingi kita di tengah-tengah dunia ini? Yaitu roh kebenaran yang kita kenal dengan Holy Spirit, Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadinya Allah yang selalu hadir untuk menyertai dan menolong kita. Roh Kudus adalah kasih Allah yang telah dicurahkan untuk kita. Artinya Roh Kudus itu tinggal bersama-sama dengan kita di dalam dunia ini. Yesus sudah terangkat ke surga bersama dengan Bapanya. Dan saat ini Roh Kuduslah yang bersama dengan kita mendampingi kita. Roma pasal 5 ayat 5 katakan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Wow, amin. Yang telah dikaruniakan kepada kita. Coba lihat, kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu adalah bukti
bukti penyertaan Tuhan atas hidup kita. Roh Kudus adalah bukti kasih Allah yang dicurahkan kepada kita. Setiap saat saya dan teman-teman bisa merasakan kasih Allah. Karenanya penting buat dalam masa muda kita ini intim dengan Roh Kudus. Perlakukanlah istimewa Roh Kudus dalam kehidupan kita, supaya kasih Allah betul-betul kita bisa merasakan lebih dan lebih lagi. 1 Korintus 13 ayat 13 katakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kasih itu lebih besar dampaknya, karena ini adalah kunci untuk membangun sebuah relationship. Untuk membangun sebuah hubungan yang diperlukan bukan iman, bukan pengharapan, namun kasih. Kasih Allah itu diberikan kepada kita dengan saat ini kita bisa rasakan lewat kehadiran Roh Kudus. Allah sungguh ingin membangun hubungan dengan kita setiap saat. Mari responi kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita untuk membangun hubungan dengan Bapa di sorga. 1 Yohanes pasal 4 ayat 10 katakan, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kasih Allah hadir dalam pribadi anaknya, yakni Tuhan Yesus Kristus. Dia datang merupakan manifestasi dari kuasa Allah. Sejatinya kita itu tidak pernah akan merasakan sendirian, karena kasih Allah terus mengalir dalam hidup kita. Dan kasih Allah itulah yang memuaskan dahaga. Kita membutuhkan perhatian, cari datanglah kepada Tuhan. Minta kepada Roh Kudus, karena God is love. Tuhan adalah kasih. Amin. God is love. Kita tidak akan pernah merasakan kering. Namun sebelum Yesus datang pada zaman perjanjian baru, umatnya itu hanya mengenal kasih dalam bentuk eros, yang didasarkan pada ketertarikan untuk memuaskan keinginan daging, atau yang sifatnya hanya memberi makan untuk tubuh kita ini. Dan phileo berdasarkan persamaan untuk membangun sebuah persahabatan. Dan manusia pada waktu itu umatnya hanya mengenal storge, yang diberikan karena adanya hubungan keluarga. 3 kasih ini yang dikenal oleh umatnya. Saya percaya bahwa setiap kita memahami dan mengerti, teman-teman pasti pernah dengar eros, phileo, dan storge ini. Kita tidak cukup sampai pada ketiga kasih ini, karena Tuhan mau kita bisa lebih dalam lagi membangun yang namanya love, kasih. Dan kasih inilah yang dibutuhkan oleh dunia saat-saat ini. Yesus membawa kasih Bapa yang kita kenal dengan agape. Agape digambarkan seperti seseorang yang sedang melihat, mengamati, mengakui, dan menilai sebuah benda atau orang dengan rasa bangga serta hormat yang tinggi. Jadi agape merupakan bentuk kasih, rasa kagum, hormat, menjunjung tinggi sesuatu yang dilihat dan diamati dan diakui. Inilah Yesus bawa di tengah-tengah dunia ini, supaya manusia, khususnya orang-orang percaya, hidup di dalam kasih Bapa ini, hidup di dalam agape.
Amin. Orang-orang muda, kau harus tinggal di dalam agape. Agape hanya memikirkan dan melakukan apa yang dia dapat berikan kepada orang lain. Sekalipun dia sendiri tidak mendapatkan respon dengan baik, namun dia tetap memutuskan untuk mengasihinya. Yesus tetap memperhatikan saya dan saudara, teman-teman. Sekalipun mungkin respon kita tidak baik, namun Yesus tetap memutuskan untuk mengasihiku dan mengasihimu. Mari bersama-sama dalam masa muda kita ini, kita miliki agape itu dengan sungguh-sungguh. Jaga dengan baik agape itu. Jaga dengan baik kepercayaan Allah yang sudah mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita dari dosa, dari hukuman kekal. Yang pertama, kita akan melihat di sini Allah memberikan kasih-Nya supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa. Allah mau orang yang percaya kepadanya mendapatkan kehidupan kekal. Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih-Nya sangat besar, sehingga hanya satu jalan yang dia mampu lakukan, yakni mengorbankan anaknya. Tidak ada cara lain untuk dapat menyelamatkan kita, menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya, hanya dengan mengorbankan putranya yang tunggal, anaknya yang tunggal. Ini bukti kebesaran kasih Allah. Allah mengasihi kita bukan karena bla bla bla, bukan karena kita sudah melayani, bukan karena kita sudah memberikan sepersepuluhan, bukan karena kita sudah menjadi seorang hamba Tuhan, bukan karena kita sudah berprestasi, bukan karena kita sudah membantu orang lain, namun Allah mengasihimu, mengasihiku apa adanya. Wow, amazing. Ini sangat luar biasa. Allah mengasihimu apa adanya sebelum engkau melayani, sebelum engkau memberikan bantuan kepada orang lain, sebelum engkau menjadi anak yang taat, sebelum engkau lahir baru, sebelum engkau berdoa, Allah sudah mengasihimu apa adanya. Bagaimana respon kita? Responku dan responmu. Yang kedua, kasih Allah dapat dilihat dan dirasakan dalam pribadi anaknya, yakni Yesus Kristus. Kita bisa merasakan kasih Allah lewat kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Dia sudah memberikan Holy Spirit, Roh Kudus untuk kita. Yohanes 1 ayat 17 katakan, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak ada satupun yang dapat melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Karenanya, kehadiran Yesus Kristus adalah kasih karunia. Kita dibenarkan bukan karena sudah melakukan hukum Taurat, tapi saya dan teman-teman itu dibenarkan oleh pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dia mati, bahkan menjadi sama dengan manusia. Bukankah ini kasih yang luar biasa? Hukum Taurat menuntut kita untuk melakukan yang benar. Tapi kasih Tuhan, agape itu, menerima kita apa adanya, supaya kita dapat melakukan apa yang benar. Kasih seperti ini disebut juga dengan kasih karunia. Kasih karunia bukanlah kasih yang murahan. Kasih karunia adalah kasih karunia yang Tuhan berikan untuk kita hargai, untuk kita kerjakan dengan sepenuh hati keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jadi dalam masa mudamu, stop bermain-main dengan dosa. Jangan lagi engkau hidup dengan masa lalu, dengan kekelaman, dengan kegelapan.
bergelimang dengan dosa. Kembalilah kepada Tuhan. 2 Yohanes 1 ayat 2 sampai dengan 3 dalam versi bahasa Indonesia modern kekinian katakan, sebab Allah tinggal dalam hati kita dan akan selalu berada dengan kita selama-lamanya. Semoga kita diberi berkat, rahmat dan sejahtera oleh Allah Bapa dan Yesus Kristus anak Bapa itu. Semoga semuanya itu kita miliki dengan hati yang tulus dan dengan kasih. Jadi melalui program Giving My Best dengan judul You Are Not Alone, teman-teman perhatikan baik-baik, Allah tinggal dalam hati kita. Kita tidak akan pernah merasakan sendirian. Kalau kita merasakan sendirian berarti ada something wrong, ada sesuatu yang salah dalam hidup kita. Mungkin itu dosa. Bereskan dosamu dan kembalilah kepada Tuhan. Nikmatilah kasih Bapa, agape itu dalam hidup kita bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Engkau menguatkan kami bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau ada bersama dengan kami. Roh Kudus tinggal bersama dengan kami. Ampuni kami Tuhan kalau kami masih suka berbuat dosa, kembali ke masa lalu kami. Kami mau bertobat sungguh-sungguh supaya kami tidak pernah merasakan sendirian, tidak pernah merasakan tertolak. Karena kasih Allah itu cukup bagi kami. Dan biarlah kasih Allah itu kami mau bagikan kepada sesama kami, kepada teman-teman kami, kepada sahabat kami, kepada orang tua kami, kepada orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Ajar kami terus untuk hidup dalam kasih agape itu. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman sudah bersama-sama dengan saya dalam program ini. Nantikan program minggu depan selanjutnya Giving My Best dengan topik-topik yang sangat menarik. Bagikan firman Tuhan ini kepada sesama kita sehingga banyak orang diberkati. Haleluya. Amin.